Bab 1984, benar-benar tidak tahu diri. Walau dia ingin muntah, tetap tidak bisa. Suara teriakan tersumbat di tenggorokannya. Johan langsung menutup pintu, biarkan penjaga keamanan berjaga di luar pintu, dan dia mengikuti Sean keluar. Mendengarkan langkah kaki mereka, pria itu menunjukkan ekspresi kejam. Kalian tunggu sebentar, kekuatan Tuan Wayland sangat luar biasa. Apabila Tuan Wayland mengalahkan kalian semua, aku akan membunuh orang-orang ini dengan tanganku sendiri. Di bawah sinar bulan, Sean dan dua orang lainnya berjalan keluar dari gang ini tanpa suara. Gang ini sudah sangat tua, lingkungan sekitarnya juga sudah sangat tua, diperkirakan sejarahnya sudah puluhan tahun. Orang yang tinggal di sini adalah orang tua miskin dan anak-anaknya. Sekarang sudah tengah malam, semua lampu sudah dimatikan, hanya cahaya bulan yang masih memancarkan kecemerlangan. Di depan gang ini, seorang pria berdiri di bawah sinar rembulan dengan tangan di belakang punggung dan mata terpejam. Wajahnya terlihat sangat biasa, tampak sudah cukup berumur, ada kerutan di sudut mulut dan matanya. Namun, dia terlihat sangat mengesankan. Bahkan dengan mata tertutup, tubuhnya memancarkan aura yang arogan, membuat orang tidak berani menyinggungnya. Di belakangnya, ada lebih dari 20 orang. Beberapa dari mereka adalah orang-orang yang melarikan diri dari Sean di siang hari. Mereka merokok, bercanda, dan menunjukkan ekspresi penjahat. Hadel dan Johan saling memandang dan berkata, "Kekuatan orang ini tidak kecil, dia punya keterampilan seni bela diri. Diperkirakan setelah beberapa tahun berlatih lagi, dia akan mencapai alam mahaguru." Johan berkata, "Orang berlatih seni bela diri malah bertindak pidana. Sama saja dengan penjahat. Aku malu kalau bersama dia." Sean dan yang lainnya tidak sengaja menimbulkan suara langkah kaki. Begitu sampai di gang, pria itu membuka matanya dan menatap ke arah Sean. Tatapannya sangat dalam. Sean tahu bahwa begitu orang ini menyerang pasti sangat mengerikan. Kekuatannya tentu sangat mengancam nyawa. Tuan Wayland ini hanyalah pembina kecil dalam dunia seni bela diri. Tingkatan di bawah mahaguru, semua adalah orang biasa. "Apa? Mana mungkin mereka keluar? Mana Baron? Sial, aku sudah duga, Baron tidak bisa diandalkan. Aku memintanya untuk menyelamatkan para sandera, tapi dia malah disandera juga. Tuan Wayland." Pria ini yang memimpin orang masuk ke gym untuk membuat masalah. Lalu, menyelamatkan dua rombongan yang ditangkap beberapa hari yang lalu. Mereka juga memukul saudara-saudara kita. Anggota jasa keamanan Dragon Zure segera berteriak. Mereka mengadu kepada Tuan Wayland. Mereka juga mengeluarkan senjata pisau dan tongkat. Tatapan mata Sean penuh dengan niat membunuh. Tuan Wayland itu berdiri di sana dengan tenang, mendengarkan kebisingan mereka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. "Diam!" Sekitar 20 orang itu segera diam, tetapi mata mereka masih penuh dengan niat membunuh ketika mereka melihat Sean dan rombongannya. Tuan Wayland agak mengernyit, menatap Sean dan bertanya, "Apa kalian dari kota Northerns? Aku tidak tahu kekuatan mana yang ada di belakang kalian. Demi apa kalian mengincar jasa keamanan Dragon Zure kami?" Sean dan rombongannya sudah memasuki markas, tentu sudah tahu apa yang dilakukan jasa keamanan Dragon Zure. Jika itu musuh, maka Sean tersenyum. "Benar, kami dari kota Northerns. Awalnya, kami tidak tahu tentang keberadaan jasa keamanan Dragon Zure, tetapi untuk menemukan seorang gadis yang hilang, kemudian..." Tuan Wayland tentu juga tahu apa yang terjadi selanjutnya, jadi Sean tidak mengatakannya lagi. Tuan Wayland mengangguk. "Aku mengerti." Dia menghela napas dalam hatinya. Dia awalnya mengira tokoh besar yang mengincar jasa keamanan Dragon Zure mereka, sehingga menyerang jasa keamanan Dragon Zure. Tanpa diduga, alasan mengapa jasa keamanan Dragon Zure menjadi sasaran adalah karena seorang wanita yang melarikan diri. Tuan Wayland meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, "Kami dapat membiarkanmu membawa gadis yang bernama Yura itu pergi. Tapi,
bisakah kalian berhenti mengincar anggota jasa keamanan Dragon Zure? Apa? Bagaimana bisa Tuan Wailan melepaskan gadis itu? Bukankah ini melanggar aturan kita? Ya, Tuan Wailan. Itu hanya beberapa orang yang punya kekuatan. Kamu membantu melumpuhkan mereka, lalu kami akan menghadapinya. Kita harus membuat orang-orang ini menderita. Sebelum kata-kata Tuan Wailan dijawab oleh Sean dan yang lainnya, orang-orang jasa keamanan Dragon Zure sudah mengeluh dahulu. Diam! Tuan Wailan berteriak dengan marah. Aku punya pemikiran sendiri untuk masalah ini. Jangan banyak bicara di sini. Kalau ada yang berani membantah, maka keluar dari jasa keamanan Dragon Zure. Mendengar kata-kata arogan orang-orang ini, Tuan Wailan segera merasa bahwa mereka kurang latihan disiplin. Bagaimanapun, Tuan Wailan juga seorang praktisi seni bela diri, persepsinya tentang bahaya jauh lebih tajam daripada orang biasa. Tidak peduli seberapa kuat anggota jasa keamanan Dragon Zure ini, mereka tetap hanya pemula. Dia bisa bertarung 5 lawan 1 di antara orang biasa. Namun, kalau melawan beberapa praktisi seni bela diri, dia hanyalah orang yang tidak berguna, yang ditakdirkan untuk diinjak-injak di bawah kaki lawannya. Menghadapi 3 orang di depannya, Tuan Wailan bisa merasakan kekuatan 2 orang tua itu. Mereka pasti praktisi seni bela diri dengan kekuatan tinggi. Dia merasa tidak memiliki peluang untuk menang saat melawan salah satu dari mereka. Terlebih lagi, 2 orang datang ke sini secara bersama. Meskipun Sean memberikan kesan seperti orang biasa yang tidak memiliki kekuatan, Tuan Wailan tetap waspada terhadap Sean. Jika dia tidak salah melihat, Sean berjalan di depan Hadel dan Johan. Apa artinya ini? Entah kekuatan Sean lebih kuat dari mereka berdua, atau Sean adalah pembicara di antara mereka bertiga. Tidak peduli yang mana, jelas menunjukkan kekuatan dan status Sean di atas mereka. Ini juga membuktikan bahwa asal-usul Sean dan 2 orang lainnya tidak sederhana. Jasa keamanan Dragon Zure ditargetkan oleh orang yang begitu kuat, bisa jadi kali ini akan benar-benar dalam bahaya. Sudah dalam kondisi demikian, anggota jasa keamanan Dragon Zure ini masih belum tahu betapa menakutkannya orang-orang yang mengincar mereka. Masih ada yang ingin memprovokasi mereka, benar-benar tidak tahu diri. Sean tersenyum. Kalau belum melihat kekuatan super dari jasa keamanan Dragon Zure, maka aku dapat mempertimbangkan saranmu. Tapi, sekarang, aku tidak bisa hanya duduk diam. Anggota jasa keamanan Dragon Zure berani marah dan tidak berani berbicara. Mereka semua menunjukkan ekspresi galak kepada Sean dan rombongannya. Beberapa orang bahkan menggunakan gerakan tangan mereka menantang mereka. Tuan Wailan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini kesalahanku. Aku tidak mendisiplinkan penjaga keamanan Dragon Zure ini dengan baik. Hadel mencibir. Mereka bukan tidak disiplin. Mereka ini bajingan. Mereka semua dibesarkan oleh orang tua mereka. Bagaimana mereka bisa melakukan hal-hal yang tidak bermoral itu? Bab 1985, Keruntuhan. Sejujurnya, tujuan kami hari ini adalah untuk menghancurkan jasa keamanan Dragon Zure. Aku menyarankanmu untuk tidak melawan, patuh menyerah saja. Kalau tidak, jangan salahkan kami mematahkan lengan dan kaki kalian. Hadel dan Johan maju selangkah. Seiring dengan langkah kaki, terlihat retakan tiba-tiba muncul di pintu masuk gang. Tuan Wailan pun terkaget. Kekuatan yang meletus dari 2 orang ini barusan seperti gelombang mengerikan. Tekanannya makin terasa, membuat Tuan Wailan agak sesak. Mereka lebih kuat dari yang dia bayangkan. Sial! 2 orang tua ini berani sombong di sini. Saudara-saudara, serang mereka! Maju! Seluruh anggota jasa keamanan Dragon Zure menyerbu, menebas Johan dan Hadel dengan parang dan tongkat besi. Sean menggelengkan kepalanya dan mundur 2 langkah untuk menyerahkan serangan ini kepada mereka berdua. Hadel dan Johan adalah pembina tingkat Mahaguru. Serangan orang-orang ini tampak tidak berarti apa-apa di mata mereka. Dengan pukulan acak, mereka memukul menjatuhkan mereka satu persatu. Dengan 2 jari sudah mampu merenggut nyawa mereka. Ayo, saudara-saudara!
Kalau ada yang bisa mengambil nyawa mereka, akan mendapatkan bonus dari bos. Anggota jasa keamanan Dragon Zure berteriak dan terus bergegas. Parang-parang itu memantulkan cahaya yang menyilaukan mata. Pertempuran hebat sedang berlangsung di bawah rembulan yang luar biasa indah ini. Namun, anggota jasa keamanan Dragon Zure ini galak di depan orang biasa, sementara di depan Mahaguru mereka bukanlah apa-apa. Johan dan Hadel hanya dengan satu gerakan tangan sudah bisa menjatuhkan mereka semua. Tidak butuh 1 menit sudah menyelesaikan orang-orang ini. Segerombol bocah yang tidak tahu diri. Hadel menggelengkan kepalanya. Kamu disebut master oleh mereka. Kekuatanmu seharusnya sangat tinggi, bukan? Cobalah melawanku. Tuan Wailan menggelengkan kepalanya. Di depan kalian berdua, aku bukanlah siapa-siapa, bukan? Kekuatanku tidak setinggi kekuatan kalian. Aku masih punya kesadaran diri. Johan sudah lama tidak bertarung, jadi dia berkata dengan tidak sabar. Ayo maju sekarang, tidak usah banyak omong kosong. Setelah kata-kata itu diucapkan, Johan bergegas untuk menyerang. Dia belum menunjukkan seluruh kekuatannya, tetapi kekuatannya sudah cukup mengerikan. Dia tidak tampak seperti orang tua, melaju dengan kecepatan tinggi untuk menyerang Tuan Wailan. Sean melihat serangannya sambil menggelengkan kepalanya. Kekuatan Tuan Wailan ini jauh lebih rendah daripada Johan. Bukankah ini menindas orang dengan kekuatannya? Namun, Johan tidak memiliki kesadaran diri ini. Hadel juga bergegas. Mereka berdua tampak lepas kendali, menyerang seperti sapi gila. Mereka bergegas tanpa ampun. Melihat serangan mereka, Tuan Wailan segera memusatkan perhatiannya. Ketika Mahaguru benar-benar bertarung dengan serius, tentu saja sangat mengerikan. Suara keras dapat memecahkan keheningan malam. Karena tidak baik untuk menarik perhatian orang di sekitar, jadi mereka bertarung tanpa berteriak. Johan meninju Tuan Wailan. Angin tinju bertiup ke wajah Tuan Wailan, seperti pisau yang memotong daging di wajahnya, membuatnya merasakan sakit. Jantungnya berdebar kencang, dia mengangkat lengannya untuk menangkis tinju Johan. Namun dari segi kekuatan, Johan lebih kuat dari Hadel. Meskipun pukulan Johan tidak mengenai Tuan Wailan secara langsung, tetap membuat lengannya gemetar. Rasanya seperti tergores kereta besar. Rasa sakitnya tak tertahankan. Namun, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan rasa sakitnya. Tuan Wailan dengan cepat menarik kembali perhatiannya, memukul Johan dengan kepalan tangan. Dalam menghadapi kekuatan super, semua pukulannya tampak sia-sia. Selain kekuatannya lebih lemah dari Johan dan Hadel, dia juga harus melawan 2 orang sekaligus. Ini hampir tidak ada kemungkinan untuk menang. Sebelum tinjunya mengenai Johan, kepalanya sudah sakit dulu. Kepala mulai berdengung dan matanya menjadi kabur. Ternyata Hadel sudah menyusuli Johan, sebuah sikutan mengenai kepala Tuan Wailan. Tubuh Tuan Wailan bergetar hebat, serangan yang dia berikan tidak berhasil lagi. Johan menebas bahu kanan Tuan Wailan dengan 1 tangan. Tuan Wailan menjerit, hanya merasakan sakit yang serius di bahu kanannya. Lalu, dia pun jatuh ke tanah. Hadel segera berhenti menyerang dan mengelus jenggot dirinya sendiri. Apa kita berdua keterlaluan? Kita lebih kuat darinya, tapi malah menyerang bersama. Johan bertepuk tangan dan berdiri tegak. Siapa suruh dia terlalu jahat? Orang seperti itu harus dipukul. Aku sudah cukup baik karena tidak membunuhnya. Sambil mengatakan itu, Johan mengangkat Tuan Wailan dari tanah dan menyeretnya ke arah Sean. Tuan Lane, ini sudah dibereskan. Dia menilik ke arah orang yang terkapar dengan ekspresi muak. Orang-orang ini terlalu lemah, sangat lemah sehingga tidak ada yang bisa menahan pukulannya. Sean meliriknya. Bawa orang-orang ini kembali dan kurung mereka. Aku akan mengatur hukumannya ketika saatnya tiba. Hadel dan Johan mengangguk. Masing-masing menyeret 2 kembali ke ruangan. Kemudian, mereka membiarkan penjaga keamanan yang lain untuk menyeret sisanya kembali. Sean dan rombongannya telah bertemu dengan apa yang disebut Tuan Wailan Inn.
Penduduk sekitarnya mungkin telah menyadari sesuatu. Namun, tidak ada dari mereka yang berani berkutik. Mereka hanya berdiam dan bersembunyi di rumah. Setelah beberapa menit, semua yang dijatuhkan diseret ke kamar dan diikat. Jadi, semua kejadian di bawah sinar rembulan seolah-olah tidak pernah terjadi. Penjaga keamanan mengikat mereka dan bertanya, "Tuan Lane, kapan kita akan menangkap bos jasa keamanan Dragon Zure?" Sekitar 50 hingga 60 anggota jasa keamanan Dragon Zure telah tertangkap. Ini setidaknya setengah dari anggota mereka, bukan? Mereka yang melakukan kejahatan tidak berada di sini. Jika tidak, mereka akan dipukuli dan diikat juga. Sean berkata dengan tenang. "Tidak usah buru-buru, tunggu sampai anggota yang dikirim oleh Theo selesai memverifikasi informasi." Sebenarnya, Sean tidak hanya ingin menghancurkan jasa keamanan Dragon Zure, tetapi juga menutup tambang ilegal oleh orang-orang ini. Lalu, mendapatkan kembali wanita yang dijual mereka. Sementara mereka yang telah meninggal, jasa keamanan Dragon Zure juga harus memberikan kompensasi. Sekarang, karena telah bertemu dengan Sean, penjahat ini jangan berharap bisa melarikan diri. Bab 1986, Aksi Terpisah. Satu malam berlalu. Keesokan harinya, anggota jasa keamanan Dragon Zure di Kabupaten Dragonland pada dasarnya telah terkendali. Sean menginterogasi mereka tadi malam, hanya untuk mengetahui bahwa mereka belum sempat menyampaikan berita itu kepada bos jasa keamanan Dragon Zure, yaitu pria yang mereka panggil Hudson. Karena mereka belum terpojok, mereka berpikir bahwa Tuan Wayland dapat membantu mereka menaklukkan Sean dan rombongannya. Tidak disangka, Tuan Wayland juga menjadi tawanan Sean. Kali ini, orang-orang ini akan menyesali perbuatan mereka. Jika si Jack awal telah menyampaikan berita ini kepada bosnya, maka bos akan menyerang bersama Tuan Wayland. Dengan demikian, mungkinkah mereka bisa membunuh Sean dan rombongannya? Tentu saja, jika Sean tahu apa yang mereka pikirkan, dia hanya akan tambah meremehkan mereka. Sore harinya, para teknisi yang dikirim oleh Theo akhirnya tiba. Sean mengirimi mereka rekaman suara. "Informasi ini dari interogasi kami, tetapi kami tidak tahu apa itu benar atau tidak. Kalian coba memeriksanya. Lalu, periksa informasi dalam buku-buku. Cari tahu semua informasi tentang wanita yang dijual oleh jasa keamanan Dragon Zure." Setelah mendapatkan informasi yang dikumpulkan oleh Sean dan rombongannya, saudara-saudara teknisi ini segera mulai bekerja. Mereka dengan cepat mendapatkan beberapa titik yang merupakan kota-kota utama dan daerah pegunungan di mana jasa keamanan Dragon Zure biasanya menjual wanita-wanita ini. Sean mengangguk setelah mendapatkan informasi. "Oke, mari kita segera berangkat. Aku, Johan dan Hadel akan memimpin rombongan masing-masing." Jasa keamanan Dragon Zure tampaknya adalah perusahaan keamanan, tetapi pada kenyataannya, mereka melakukan usaha yang tidak bermoral. Mereka menetap di kota kecil yang tidak mencolok. Mereka mengulurkan tangan mereka ke beberapa daerah dengan ekonomi terbelakang, transportasi yang tidak nyaman, serta kesadaran hukum terbelakang. Menipu para petani yang lugu dan menipu mereka untuk menambang sebagai tenaga kerja murah. Untuk mencegah informasi tambang terungkap, mereka hanya diperbolehkan tinggal di tambang selama sisa hidup mereka. Jika mereka ingin dibayar dan pergi, keluarga mereka akan diancam oleh anggota jasa keamanan Dragon Zure. Pada akhirnya, mereka akan mati kelelahan di tambang. Namun, meski begitu, jasa keamanan Dragon Zure tidak membiarkan mereka pergi. Malah menangkap para wanita ini yang datang untuk mencari suami mereka dan menjualnya ke pegunungan untuk mendapatkan keuntungan lain. Mengurung mereka di tempat yang tidak bisa didatangi orang. Mereka menjalani kehidupan di pegunungan yang lebih rendah dari binatang apapun. Oleh karena itu, hanya beberapa orang yang tahu tentang perbuatan jahat yang dilakukan oleh jasa keamanan Dragon Zure, tetapi tidak ada yang berani mengungkapkan masalah ini, karena takut dibunuh. Ada 5 lokasi utama kegiatan jasa keamanan Dragon Zure. Salah satunya adalah Kabupaten Dragonland yang sudah dikuasai oleh mereka. 4 tempat lainnya ada di seluruh penjuru Draconia. Lokasinya sangat terpencil. Sean,
Johan dan Hadel masing-masing menghancurkan satu lokasi utama. Di tempat lain, Sean mengirim Theo untuk membawa orang ke sana secara langsung. Menyerang 4 tempat dalam waktu yang sama, agar tidak membiarkan mereka melarikan diri, juga tidak membiarkan beberapa korban menderita lagi. Theo menerima telepon dari Sean. Ketika Sean menyuruhnya pergi ke tempat yang bernama Kabupaten Jun untuk menangkap anggota jasa keamanan Dragon Zure, Theo pun langsung setuju. Baik, Tuan Lane, aku akan menyelesaikan tugas ini dengan baik, membuat orang-orang ini membayar atas tindakan mereka. Oke, aku percaya padamu. Setelah mengatur pekerjaan, Sean dan yang lainnya juga berangkat secara terpisah. Bram? Deru mobil berputar-putar di pegunungan. Di jalan pegunungan yang berkelok-kelok, tampak mobil mereka berputar-putar di sepanjang jalan pegunungan. Sean sedang duduk di dalam mobil dengan mata tertutup. Tempat yang menjadi tujuan mereka adalah Gunung Milnery. Hudson selaku bos jasa keamanan Dragon Zure telah menjual wanita di Gunung Milnery ini. Menurut informasi dari interogasi Sean, Hudson dan yang lainnya telah membawa wanita-wanita dan menjualnya ke Gunung Milnery. Entah berapa kali mereka melakukan ini, berapa banyak pula wanita yang dijual mereka. Kali ini transaksi mereka akan segera dimulai, seharusnya mereka tidak sempat untuk pergi. Sean dan yang lainnya datang pada waktu yang tepat untuk menghalangi Hudson dan yang lainnya di gunung ini. Tuan Lane, sinyal kita melemah setelah memasuki gunung. Aku tidak tahu apa akan ada sinyal nanti. Seorang teknisi mengetik komputer dan berkata. Sean mengangguk, berpikir sejenak dan berkata. Tidak apa-apa, kalian berusaha yang terbaik untuk mempertahankan kekuatan sinyal. Tidak masalah kalau benar-benar tidak ada. Karena kalau kita tidak punya sinyal, begitu juga anggota jasa keamanan Dragon Zure. Penduduk di Gunung Milnery sangat sedikit, hanya ada 1 desa, sehingga mudah ditemukan. Selain itu, tempat ini tidak seperti hutan pegunungan biasa yang memiliki pohon-pohon tinggi, sehingga sangat sulit untuk menemukan orang yang bersembunyi di dalamnya. Tempat ini mirip dengan padang pasir dengan rumput di atasnya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Pada saat ini, Desa Danu. 2 wanita ini cantik, tapi mereka agak kurus dan sulit dirawat. Nah, orang-orang di desa kami telah mengumpulkan sejumlah uang. Bisakah kami membelinya dengan harga 40 juta? Apa? 2 wanita ini adalah orang yang berpendidikan, pernah bersekolah. Wanita secantik itu, kamu ingin menikahinya dengan harga 40 juta? Apa kalian tidak keterlaluan? Biar ku beritahu, 2 wanita ini setidaknya 200 juta. Kalau tidak mampu bayar, jangan berharap bisa mendapatkan mereka. Di tempat pengirikan desa Daliu, seorang pria mengenakan rompi hitam dengan potongan rambut pendek mencibir. Perdagangan wanita di gunung ini tidak disebut. Jual beli. Tetapi, pernikahan. Ini adalah cara mereka untuk menyembunyikan tindakan jahat mereka. Desa Danu berada di tengah pegunungan. Tidak ada bahan dan ladang yang subur di sini. Walau penduduk desa bekerja keras selama setahun, uang yang mereka peroleh hampir tidak dapat memenuhi kebutuhan. Mereka harus bekerja keras untuk memiliki anak. Jika yang dilahirkan adalah anak perempuan, maka akan dicekik atau ditenggelamkan. Apabila anak laki-laki, maka akan membesarkannya untuk menjadi tenaga kerja keluarga dan kemudian melewati garis keluarga. Karena tempat ini hampir terisolasi dari dunia dan sangat miskin, pria yang hidup di sini hampir tidak mampu mendapatkan istri. Walau punya uang, tidak ada wanita yang bisa menikah dengannya. Dalam keadaan seperti itu, menikahi wanita luar menjadi cara mereka mendapatkan istri. Wanita di luar juga lebih baik, mereka bersih dan cantik, dan pernah bersekolah. Kelak tidak perlu khawatir tentang pendidikan anak-anaknya. Menikahi wanita di luar desa adalah keuntungan paling besar. Melihat Hudson agak marah, kepala desa Danu buru-buru berkata, Hudson, kamu juga tahu lingkungan di sini. Semuanya orang miskin. Harga 200 juta itu terlalu mahal, 100 juta. Kalau bisa 100 juta, kami akan mengambilnya.
Seorang anggota jasa keamanan Dragon Zuri mencibir dan mendorong wanita yang mereka ikat ke depan. Mereka adalah wanita berusia 20-an. Meskipun mereka tidak terlalu cantik, juga cukup menawan. Wajahnya bersih, rambut mereka lembut dan hitam. Kulit mereka juga putih. Tidak akan bisa menemukan wanita seperti mereka di desa ini. Bab 1987, Pertemuan di Jalan Sempit. Pada saat ini, ada ketakutan dan kemarahan di mata mereka, seolah-olah emosinya akan segera melunjak. Hal ini membuat penduduk desa yang belum pernah melihat wanita cantik sangat mengidamkan dua wanita ini. Apa kalian melihatnya? Gadis secantik ini mau dinikahi dengan harga 100 juta, jangan harap. Masih harga yang ditetapkan oleh bos kami, harganya 200 juta. Kalau uangnya tidak cukup, aku pikir desa Lotus di sebelah tampaknya cukup kaya. Mungkin mereka bersedia membayar lebih mahal. Pria itu menepuk pipi wanita itu dan berkata dengan hina. Pipinya sangat mulus, sehingga dia meremasnya lagi. Akibatnya wanita itu pun memelototinya. Kepala desa adalah seorang lelaki tua berusia 50-an. Dia sudah tua, sehingga tidak begitu berminat dengan gadis yang terlalu muda. Namun, ada sebagian pemuda berdarah panas di desa ini. Mereka sangat terpikat oleh kecantikan dua wanita ini. Bagaimana mungkin mereka membiarkan dua wanita ini dijual ke desa lain? Seorang pemuda di desa berkata dengan tergesa-gesa. Kepala desa, aku pikir 200 juta untuk menikahi dua wanita sangat masuk akal. Dua wanita ini akan bergilir menjadi istri saudara-saudara di sini. Kita akan membesarkan anak-anak bersama, membiarkan mereka mengajari anak-anak kita untuk membaca. Ini untung besar, bukan? Kalau wanita sebaik itu pergi ke desa Lotus, keuntungannya bakal diambil oleh desa mereka. Mulut dua wanita itu disumbat oleh sesuatu. Ketika mendengar percakapan yang tidak tahu malu dari penduduk desa, mereka memelototi mereka dengan marah. Namun, hati mereka penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. Saat ini, kepala desa sedang dibujuk oleh beberapa anak muda. Meskipun biaya menikahi dua wanita ini agak mahal, mereka sangat berguna bagi desa. Kepala desa berpikir sejenak dan berkata, Oke, Hudson, beri kami waktu. Aku akan meminta seluruh desa mengumpulkan uang 200 juta. Ada ratusan keluarga di desa ini. Setiap keluarga harus mengeluarkan uang agar bisa mengumpulkan 200 juta. Lagi pula, keluarga kepala desa juga memiliki dua cucu laki-laki berusia 10 tahun. Beberapa tahun lagi mereka juga sudah harus menikah. Sekarang, sulit untuk menemukan wanita seperti ini. Ketika saatnya tiba, mungkin dua wanita ini akan menjadi menantunya. Dengan pemikiran ini, kepala desa mengeluarkan 40 juta yang telah dia tabung seumur hidup. Melihat mereka telah mengumpulkan uang, Hudson mengangguk puas. Benar, berbisnis memang harus tidak boleh berpikir terlalu lama. Oke, sekarang dua wanita ini milik kalian. Tapi, izinkan aku mengingatkan kalian dua wanita ini sangat pintar. Jangan tertipu oleh mereka. Kalau sampai mereka melarikan diri dan melaporkan kalian, maka bab 1987, Pertemuan di Jalan Sempit. Pada saat ini, ada ketakutan dan kemarahan di mata mereka, seolah-olah emosinya akan segera melunjak. Hal ini membuat penduduk desa yang belum pernah melihat wanita cantik sangat mengidamkan dua wanita ini. Apa kalian melihatnya? Gadis secantik ini mau dinikahi dengan harga 100 juta, jangan harap. Masih harga yang ditetapkan oleh bos kami, harganya 200 juta. Kalau uangnya tidak cukup, aku pikir desa Lotus di sebelah tampaknya cukup kaya. Mungkin mereka bersedia membayar lebih mahal. Pria itu menepuk pipi wanita itu dan berkata dengan hina. Pipinya sangat mulus, sehingga dia meremasnya lagi. Akibatnya wanita itu pun memelototinya. Kepala desa adalah seorang lelaki tua berusia 50-an. Dia sudah tua, sehingga tidak begitu berminat dengan gadis yang terlalu muda. Namun, ada sebagian pemuda berdarah panas di desa ini. Mereka sangat terpikat oleh kecantikan dua wanita ini. Bagaimana mungkin mereka membiarkan dua wanita ini dijual ke desa lain?
Seorang pemuda di desa berkata dengan tergesa-gesa. Kepala desa, aku pikir 200 juta untuk menikahi dua wanita sangat masuk akal. Dua wanita ini akan bergilir menjadi istri saudara-saudara di sini. Kita akan membesarkan anak-anak bersama, membiarkan mereka mengajari anak-anak kita untuk membaca. Ini untung besar, bukan? Kalau wanita sebaik itu pergi ke desa Lotus, keuntungannya bakal diambil oleh desa mereka. Mulut dua wanita itu disumbat oleh sesuatu. Ketika mendengar percakapan yang tidak tahu malu dari penduduk desa, mereka memelototi mereka dengan marah. Namun, hati mereka penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. Saat ini, kepala desa sedang dibujuk oleh beberapa anak muda. Mulut dua wanita itu disumbat oleh sesuatu. Ketika mendengar percakapan yang tidak tahu malu dari penduduk desa, mereka memelototi mereka dengan marah. Namun, hati mereka penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. Saat ini, kepala desa sedang dibujuk oleh beberapa anak muda. Meskipun biaya menikahi dua wanita ini agak mahal, mereka sangat berguna bagi desa. Kepala desa berpikir sejenak dan berkata, Oke, Hudson, beri kami waktu. Aku akan meminta seluruh desa mengumpulkan uang 200 juta. Ada ratusan keluarga di desa ini. Setiap keluarga harus mengeluarkan uang agar bisa mengumpulkan 200 juta. Lagi pula, keluarga kepala desa juga memiliki dua cucu laki-laki berusia 10 tahun. Beberapa tahun lagi mereka juga sudah harus menikah. Sekarang, sulit untuk menemukan wanita seperti ini. Ketika saatnya tiba, mungkin dua wanita ini akan menjadi menantunya. Dengan pemikiran ini, kepala desa mengeluarkan 40 juta yang telah dia tabung seumur hidup. Melihat mereka telah mengumpulkan uang, Hudson mengangguk puas. Benar, berbisnis memang harus tidak boleh berpikir terlalu lama. Oke, sekarang dua wanita ini milik kalian. Tapi, izinkan aku mengingatkan kalian dua wanita ini sangat pintar. Jangan tertipu oleh mereka. Kalau sampai mereka melarikan diri dan melaporkan kalian, maka kalian bisa mendapat masalah. Hudson mengingatkan penduduk desa. Perdagangan mereka termasuk hukum pidana. Baiklah. Aku tidak akan pernah melepaskan wanita-wanita ini sebelum mereka melahirkan anak untuk desa kami. Kepala desa mengangguk dan meminta beberapa pemuda untuk membawa dua wanita yang diikat ke belakang dan mengurung mereka. Pemuda desa asli ini belum pernah melihat wanita secantik itu. Satu persatu meraba dua wanita itu. Dua wanita itu sangat putus asa saat ini. Bagaimana mungkin bagi dua wanita lemah itu bisa melarikan diri? Hudson melihat mereka telah membawa wanita pergi, dia mengangguk. Oke, aku masih ada urusan lagi, jadi aku pergi dulu. Hudson berbalik dan meninggalkan desa Danu. Pada saat ini, Sean dan rombongannya sudah tiba di gunung dan melihat sebuah desa. Setidaknya ada ratusan keluarga, lahannya tidak kecil di gunung sebesar itu. Sembunyikan mobilnya dulu, lalu masuk ke desa untuk melihat keadaannya. Sean keluar dari mobil diikuti oleh penjaga keamanan lain. Sean datang untuk menangkap Hudson, bos jasa keamanan Dragon Zure. Untuk menjaga-jaga, Sean membawa 7 orang ke sini. Sementara penjaga keamanan lainnya mengikuti Hadel dan Johan. Tuan Lane, kita langsung memasuki desa atau menyelinap diam-diam? Ini sudah agak malam. Bagaimana kalau kita menunggu sampai gelap baru menyelinap masuk? Tidak semua orang desa itu sederhana dan ramah. Sebagian dari mereka bahkan lebih jahat dari siapapun. Jika Sean membawa anggotanya masuk ke desa, pasti akan menimbulkan kekacauan. Daripada begitu, lebih baik diam-diam menunggu sampai malam hari. Sean mengangguk, tiba-tiba dia mendengar suara. Dia mengangkat tangannya, penjaga keamanan lainnya segera terdiam. Saat ini, petugas keamanan lainnya juga mendengar suara mobil. Ada mobil! Mungkinkah itu anggota jasa keamanan Dragon Zure? Sean mengangguk. Mungkin saja, semuanya berhati-hati. Sean bersembunyi bersama anggotanya. Sangat mudah untuk mengidentifikasi apakah itu anggota jasa keamanan Dragon Zure. Sean telah melihat foto Hudson sebelumnya. Selama identitas Hudson dikonfirmasi, maka pengikutnya adalah anggota jasa keamanan Dragon Zure.
Jalan di gunung ini semuanya jalan lumpur, penuh dengan berliku-liku. Sean dan rombongannya telah mendengar suara itu. Setelah beberapa menit 3 truk besar pun mendekat. Sean melihat dengan jelas orang-orang di truk besar pertama. Dia tidak mengenali pengemudi truk, tetapi orang yang duduk di kursi samping pengemudi persis seperti Hudson. "Kalian sembunyi dulu, aku akan keluar dan menghentikan mereka," Sean berkata kepada penjaga keamanan, lalu berjalan keluar dengan santai dan berdiri di tengah jalan. "Bos, ada orang di depan." Pengemudi truk pertama segera melihat Sean dan buru-buru berkata. Hudson juga melihatnya dan mengerutkan kening. Sopir itu berkata, "Apa mungkin itu penduduk desa yang ingin menumpang?" Hudson meliriknya dan memarahi. "Bodoh, lihat penampilan wajahnya. Bagaimana mungkin dia dari penduduk desa itu?" Truk besar perlahan melambat. Pengemudi berkata dengan murung. "Apa yang harus dilakukan, bos? Dia menghalangi jalan." Mata Hudson menunjukkan keraguan. Melihat pemuda yang berdiri dengan tangan di belakang punggung dan mengangkat kepala dan dadanya, Hudson memiliki firasat buruk. Sambil mematikan rokok di tangan, dia mengembuskan napas. "Jangan melambat, langsung lindas dia." Sebagai seorang praktisi seni bela diri, firasat Hudson masih sangat tajam. Dia telah berbisnis selama bertahun-tahun, selalu penuh kehati-hatian. Kedatangan Sean sangat mungkin adalah pertanda buruk baginya. Truk besar itu perlahan melaju lagi, dan pada jarak sekitar 40 atau 50 meter, truk langsung menabrak Sean. Semua penjaga keamanan terkejut. "Brengsek! Mereka ingin membunuh tuan lain!" Sean berdiri di sana dan menggelengkan kepalanya. Matanya berpapasan dengan Hudson. Matanya sangat tenang, membuat Hudson merinding dalam sekejap.